Sahabat Syiar, pesona keindahan alam negeri Pasundan memang tidak pernah usai untuk dijelajahi. Berada di lingkungan alam ternyata dapat memberikan ketenangan hati, juga menumbuhkan inspirasi. Seperti yang dilakukan oleh tim SDG yang menyempatkan waktunya untuk melepas penat dan beristirahat sejenak di Waduk Jatiluhur yang berada di Kabupaten Purwakarta. Lihat tuh sahabat, dua fisherman-nya SDG Bang Didi sama Mas Dian aja happy banget mancing di tengah-tengah waduk. Gaya mancingnya Mas Dian udah kayak di film Titanic aja ya. Hehehe. Selain Waduk Jatiluhur yang merupakan bendungan terbesar di Indonesia, Purwakarta juga memiliki objek wisata yang menyediakan jalur pendakian bagi wisatawan, yaitu Badega Gunung Parang. Sampai saat ini, Gunung Parang menjadi satu-satunya tempat untuk mencoba via ferata, yaitu teknik memanjat dengan mendaki tangga besi yang ditanam di sepanjang dinding tebing dan merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara dengan ketinggian mencapai 930 mdpl. Seperti apa keseruan tim SDG di episode kali ini? Simak perjalanan tim SDG selengkapnya hanya di Syiar Dalam Gelap. Kalau misalkan kita di sini sampai puncak gunungnya, kita bisa melihat seputaran Kabupaten Purwakarta. Masya Allah. Gimana caranya kita di sini itu membangun wisata itu tidak hanya untuk hura-hura atau happy, tapi meningkatkan perekonomian di sekitar sini. Nah, itu yang terpenting. Kata orang-orang pendaki, belum bisa dikatakan pendaki kalau belum mendaki Gunung Parang. Ini Gitu. boleh dites ini. Ayo. Penghuni di Gunung Parang itu kayak yang Surya Kencana, skill khusus gitu kan. Tapi aman itu ya? Aman Ya, apalagi ini kan gunung batu bukan tanah, jadi kekuatan tancapannya juga keras ya. Ini akses yang masyarakat bisa ke sini, ini pengunjung itu kalau dari tol itu kurang lebih jaraknya berapa jauh ya? Alhamdulillah, Bah. Sekarang kita ada dua alternatif, Bah, sebetulnya dua alternatif ya, Bah ya. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap dengan disponsori oleh SSDG Korwil Purwakarta telah berada di destinasi wisata di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Badega Gunung Parang yang terletak di Kampung Cihuni, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru. Alhamdulillah, melalui SSDG Korwil Purwakarta ini kami akan mengadakan rangkaian kegiatan di destinasi wisata ini. Sahabat Syiar, memang sangat-sangat menarik ya ketika saya telah sampai di lokasi Badega ini. Badega memang betul-betul menyuguhkan sebuah pemandangan yang luar biasa. Belum lagi didukung oleh udara yang sejuk dan alamnya yang masih asri. Dan ini termasuk destinasi wisata panjat tebing yang sangat digandrungi. Nah, ini sahabat-sahabat, kalau memang berada di sekitar Purwakarta, dari manapun bisa untuk menguji adrenalin ketinggian ya di bukit atau Gunung Parang ini, terutama bagi sahabat-sahabat yang senang suka panjat tebing. Nah, ini jangan sampai tidak dicoba untuk memanjat Gunung Parang. Dan syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya didampingi oleh Bapak Dodi sebagai
Kabid Pariwisata Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam. Wilujeng Sumping, selamat datang Waduh, di Mas. Purwakarta, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu ini ya. Alhamdulillah. Wah, nanti kita ngobrol banyak nih tentang Betul, ini nih. betul sekali, Karena Bang. terus terang aja ini salah satu apa ya, Panjat Tebing itu wisata yang baru kita datengin nih. Oh gitu, Bang. Wah, biasanya kan danau, telaga. Ini Panjat Tebing nih. Nanti kita akan ngobrol banyak. Mangga, Iya. mangga, Bang. Dan juga sahabat siar, saya juga didampingi oleh Kang Wawan selaku ketua pengelola di wisata ini. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini badannya roman-romannya, dia yang manjat tebing yang sering. Iya betul. Iya. Luas bener. Sahabat siar, ini memang sangat menarik ya. Salah satu apa ya, kesukaan nih, banyak pemuda-pemuda ataupun pemudi, mahasiswa-mahasiswi yang memang mereka suka mencoba adrenalin dengan ketinggian. Jadi memang di Indonesia khususnya di Pulau Jawa ini banyak sekali wisata-wisata yang menjanjikan atau memacu adrenalin kita. Kita pernah mendatangi jembatan gantung, jembatan kaca, dan sekarang ada satu destinasi wisata yang cukup menarik, yaitu Panjat Tebing. Apalagi tebing di sini benar-benar terkenal akan keindahan panorama ketika kita telah sampai di puncak Gunung Parang. Nah, Pak Dodi, Ya. ini sangat menarik ini sebenarnya Betul, destinasi wisata ini. Betul sekali, Nah, Bang. kalau boleh saya tahu nih, sejak kapan sih tempat ini dijadikan wisata Panjat Tebing dan lain sebagainya? Oke, Bah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datangnya dulu ya, Bah, di Aduh, Purwakarta. terima kasih, terima Semoga kasih. Abah dan rekan berkenan dan berkunjung terus ke sini. Alhamdulillah, dan insya mengajak Allah. terus. Jadi sebetulnya Badega Gunung Parang itu sudah kita dibuka sejak tahun 2014, Bah. Oh, 2014 ya? 2014. Tetapi sebelum-sebelumnya itu sudah ada yang memanjat ke sini, Bang. Makanya kita dirapikan sama masyarakat di sini, kita dilegalkan, gimana SOP-nya harus berjalan ya. Makanya dari mulai tahun 2014 Gunung Parang atau disebut Badega Gunung Parang kita di SK-kan SK Bupati, Bang. SK Bupati langsung. Dan Gunung Parang ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Purwakarta. Wah, Masya Allah. Selain tentu ada wisata lain juga ya. Betul sekali, Bang. Tapi ini yang sangat menarik ini Betul seperti sekali. ini. Di sini kan ada Panjat Tebing, Bang. Keduanya camping ground. Oh, camping ground Nah, untuk ada. anak muda-mudi kan yang tren keren selfie ya, spot foto. betul. Nah, waktu pagi, siang sampai sore aja, pokoknya indah sekali, Bang. Masya Allah. Apalagi panoramanya Jatiluhur ya. Jatiluhur. Kelihatan Jadi, dan sekitarnya ini sekitarnya gunung-gunung betul sekali. sekitar. Kalau misalkan kita di sini sampai puncak gunungnya, kita bisa melihat seputaran Kabupaten Purwakarta. Masya Bang. Allah. Betul sekali. Luar biasa. Indra, kita coba nggak itu Panjat Tebing? Ya, nanti Anda bantu doa aja dari bawah ya. Lumayan, Indra. Mantap, Indra. Iya, Masya Allah. Terus ini ketika pembangunan destinasi wisata ini ada kesulitan nggak dari pihak pemerintah ini? Sebetulnya ada, kalau gesekan ada kan ya, Pak ya. Yang namanya juga kita membuka destinasi wisata, tapi kita di sini kan kolaborasi dengan masyarakat di sini, Pak. Gimana caranya kita di sini itu membangun wisata itu tidak hanya untuk hura-hura atau happy, tapi meningkatkan perekonomian di sekitar Nah, sini. itu yang terpenting ya. Betul, ada Bang. dampak positifnya Ada ke dampak masyarakat positifnya. sekitar. Dengan adanya pengunjung kan perekonomian di sini terangkat, Bang. Ya, Misalkan betul, di sini ada yang jualan kopi, ada yang jualan misalnya ekrabnya, kerajinan di sini. Makanya kita terus memacu kolaborasi dengan masyarakat di sini. Ayo kita gali potensi, ayo kita kolaborasi. Wah, mantap itu. Luar biasa. Terus biasanya pengunjung yang datang dari daerah mana aja ini kalau di Banyak, kesini? Bah. Banyak ya? Banyak seluruh Indonesia, malah yang dari luar negeri juga sampai ke sini. Mancanegara ada juga? Mancanegara, Bah. Masya Ini Allah. saksinya ada ini, Pak. Iya. Kang Kang Wawan ya? Ya. Wah, sebagai ketua pengelola di sini Betul ya. sekali, betul Masya sekali. Allah, ini luar biasa. Saya memang tadi sempat lihat-lihat juga di di beberapa website tentang informasi di sini memang luar biasa. Apalagi ada beberapa video para pendaki di atas Betul. itu, waduh, bikin ngiri. Jadi ada mitos, Bah, biasanya kata orang-orang pendaki belum bisa dikatakan pendaki kalau belum mendaki Gunung Parang. Wah, ini boleh dites ini. Ayo para pendaki yang biasa daki gunung-gunung,
Coba di sini nih Gunung Parang pasti memiliki sebuah nuansa yang beda Betul ya dengan sekali, gunung-gunung lain. Apalagi ini kan Gunung Batu kalau saya lihat Betul ya. sekali, Pak. Iya, Kang Wawan betul ya. Ini Andesit. andesit ya, jenis andesit. Andesit. Berarti memang gunung keras. batu keras ya, termasuk batu keras dan nggak ada eksploitasi dari Nggak. batu ini enggak ya. Kalau di Jawa kan zaman dulu suka dibikin apa namanya? Candi, Candi, patung, iya. itu kan biasa dari itu ya, ulekan, Iya. biasa dari ulekan. Ini Kang Wawan ini menarik ini ketika kita berbincang tentang Badega Gunung Parang ini. Yang pertama ini pengunjung yang datang ke sini ini kan ada menawarkan beberapa spot wisata lah di Betul. sini ya, ada panjat tebing, ada camping, ada spot-spot selfie. Betul. Tapi di antara itu semua apa yang digandrungi para pengunjung ini? Nah, untuk selama ini yang datang ya rata-rata itu yang dari jauh terutama itu dari panjat tebing Via Ferrata. Ini merupakan inovasi baru ya. Kalau dulu itu climbing Climbing, itu kayak langsung nempel badan sama tangan itu ya di tebing gitu, Bah. Langsung nempel. Nah, kalau untuk sekarang kita itu coba terobosan itu alhamdulillah ya minat pasar itu cukup tinggi. Itu menggunakan besi, tangga besi. Jadi besi yang ditempel ke dinding tebing. Ke dinding tebing ya. Ya, jadi sifatnya lebih ke fun ini kan. Kalau dulu kan lebih ke minat Ahli, khusus ya. iya, minat Ya, khusus, yang, betul. skill khusus itu kan. Kalau Tapi sekarang aman itu ya. aman. Aman Insya ya, Allah apalagi ini kan gunung batu bukan Iya, tanah, jadi aman. kekuatan Karena tancepannya itu, juga keras ya. dilengkapi dengan safety-nya Oh, juga, ada berikut safety. guide-nya juga. Wah, itu jadi lengkap. Nggak perlu khawatir berarti dari segi keselamatan pengunjung Ya. benar-benar dijaga ya sesuai dengan SOP yang ada. Nih Kang, kalau kita bicara masalah tarif nih, saya yakin sahabat-sahabat juga pengen tahu berapa sih tarif yang mereka harus keluarkan untuk bisa menikmati wisata di sini, Kang? Ya, kalau untuk panjat tebing Via Ferrata itu kan ada dua pilihan. Kalau misalkan manjatnya di pertengahan, yaitu kisaran di ketinggian 300 meter, kita kasih tarif 200.000. Itu include semua ya, dari mulai guide, dokumentasi, sama peralatan safety-nya. Jadi tinggal manjat aja. aja ya, gitu. udah Dan terbatas yang jalur puncak 900 meter itu di 400.000. 400.000 masih cukup ekonomis ini untuk apa namanya kepuasan nih ketika kita berada di puncak gitu. Pengalaman khusus ini. Pengalaman khusus. Mungkin nggak bisa terlupakan seumur Ya. hidup juga ya. Waduh, saya umurnya sih Ndra ya, udah mau 50 Ndra. Iya, pengennya udah langsung nyampe di atas aja Ndra, nggak melalui itu. Oke, sampai saat ini boleh dicoba, apalagi dengan menawarkan tarif yang menurut saya cukup ekonomis dan terjangkau. Sahabat yang pengen tahu informasi lebih lanjut ya terkait dengan tarif, terkait dengan fasilitas di sini, bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Ya insya Allah langsung ke Kang Wawan ya. Siap. Ya, alhamdulillah. Kang, ini masalah Gunung Parang. Ini ketinggiannya udah mencapai berapa ketinggian MDPL? Ini sekitar 980 mdpl. 980 mdpl. hampir 1000 ya. 1000. Masya Allah, luar biasa. Terus siapa aja nih pengunjung? Apakah mereka yang mahasiswa yang banyak ke sini atau organisasi-organisasi kepemudaan yang suka datang kemari, Kang? Ini rata-rata sih di campuran sih bahnya. Campur, kelompok dari perusahaan ada, kelompok dari misalkan dari sekolah, Sekolah, ya? mahasiswa, tempat Masya kerja Allah. gitu kan. Jadi siapa banyak. aja bisa lah ya untuk menikmati panjat tebing di sini, apalagi tadi menurut Pak Dodi itu. Wah, ini harus dicoba ya Betul sekali, adrenalinnya ya. Tapi ada nggak sih kejadian-kejadian misalnya tiba-tiba pas di atas dia aja takut ketinggian atau apa? Ada semangat? Ada ya. Ada. Apa yang dilakukan tim biasanya menghadapi situasi seperti itu, Kang? Nah, kalau untuk guide ya biasanya kita kasih support juga sih, jadi ngalihin fokusnya. Oh, ngalin fokus. Mungkin kalau yang misalnya nggak jadi manjat baru 1 tangga atau 2 tangga itu lebih ke fisik sih. Oh, fisik, Tapi itu ya. di bawah 5% sih. Di bawah 5% Rata-rata juga. bisa lewat. Bisa lewat, Kalaupun ya. misalkan nervous atau apa itu di awal-awal. Nah, sambil kita jalan, nah guide juga mengarahkan untuk fokusnya ngalihin ke Oh, berarti pengalaman ya, benar, kan, ya? alhamdulillah semua sampai misalkan. Sampai ke atas ya, Masya Allah. Ini saya juga termasuk orang yang takut ketinggian. Biasanya saya ngatur nggak mau ngeliat ke bawah, tapi ngeliat ke alam sekitar. Sensasinya justru di situ kita jualnya. Apa? Ngeri-ngerinya itu. Ngeri-ngeri sedap, Ra. Ente mau nyoba kan, Ra? Insya Allah besok ya. Ente siap-siap, awas, hati-hati jangan bikin malu, Ra.
Kang, ini terkait dengan mitos nih yang terakhir. Ya. Ini Gunung Parang itu menyimpan mitos ya sih sebenarnya, Kang? Kalau yang saya dengar dari kecil ya, Bah ya. Dari kecil bahkan mungkin penduduk lingkar Gunung Parang udah pada tahu sih semacam penghuni di Gunung Parang itu kayak yang Surya Kencana, terus yang di sebelah sininya ada Mbah Jamrong, Ada Mbah Jamrong. terus di pinggir gunung yang Gunung Parang, Gunung Bongkok ada Mbah Jongkrang. Ya, itu. Seperti, tapi pernah ngeliat sosok itu? Kalau misalkan dulu sih dari cerita para orang tua ya yang mulut ke mulut berupa ini paling ya berupa cahaya atau kejadian gitu. Konon dulu itu yang Surya Kencana itu kan seolah lahir dari pernikahan penghuni Gunung Parang sama yang di Cikundul. Lahirlah yang Surya Kencana itu ceritanya. Masya Allah. Tapi memang nggak ada gangguan-gangguan. Insya Allah pengunjung semua di sini aman. Itu hanya mitos masyarakat aja cerita. Nah Pak Dodi ini saya terakhir nih. Apa sih harapan Bapak gitu terhadap pengunjung atau ada satu dua kata dari Bapak buat penonton kita nih SDG nih, Pak Dodi? Harapannya untuk para pengunjung yang ke Gunung Parang, saya harap tadi pas ada di Gunung Parang, satu jaga kebersihan, Pak. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Itu kewajiban tiap pengunjung itu ya. Biasanya kan kalau pengunjung itu buang sampah di mana saja kita sudah menyediakan tempat sampahnya. Keduanya jaga keaslian, Pak. Keaslian. Keasliannya Itu penting kita tetap itu. rawat ini. Betul. Rawat sampai anak cucu kita, Betul Bang, harus jadi betul. saksi kita ya, Pak ya. Kita pernah ke sini. Ketiganya kepada pengunjung apabila mau mendaki tolong ikuti aturan Badega atau aturan di sini sesuai SOP-nya di sini. Jangan istilahnya lamun urang mah takabur, abang-abang bisa urang derekel sorangan. Nah, saya harap nanti tetap koordinasi dan sinergi dengan Badega Gunung Parang atau petugas di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ini yang terakhir tadi saya lupa nanya ini akses yang masyarakat bisa ke sini ini pengunjung itu kalau dari tol itu kurang lebih jaraknya berapa jauh ya? Alhamdulillah, Bah. Sekarang kita ada dua alternatif, Bah, sebetulnya dua alternatif ya, Bah ya. Satu lewat pintu tol Jatiluhur, keduanya sekarang baru dibuka nih yang terbaru, Bah, 2024 tol Darangdan, Bah. Oh, Darangdan. Sekitar 11 kiloan, Bah. Dekat, lebih Bah. dekat itu lebih ya? dekat, betul, lebih dekat. Nanti kalau misalkan mau lewat Jatiluhur atau mau lewat Darangdan, kita juga nanti disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan. Betul sekali. Nanti Abah kan tadi lihat kan betul. ada yang terkenalkan dengan sate marangi kan ya, Pak ya. Itu khas ini itu khas Purwakarta. Jadi luar biasa. kalau ada istilah kalau ke sini 2-3 pulau terlampaui, Bang. Selain ke sini Masya Allah. nanti kita menikmati wisata kulinernya. Wisata sate kuliner. marangi. Wah, ini luar biasa. Sahabat Syiar, terutama bagi sahabat-sahabat yang memang kita ini terkadang hidup di perkotaan dengan kesibukan rutinitas. Kita perlu refreshing, menghirup kesegaran udara-udara pedesaan yang asri, yang murni, yang kandungan oksigennya ini luar biasa. Ini wisata Badega Gunung Parang bisa dijadikan sebagai alternatif kita. Ajak keluarga, ajak kawan, teman semuanya untuk sama-sama menikmati wisata Badega Gunung Parang. Insya Allah ini semua tidak mengecewakan, apalagi dengan kemudahan akses menuju lokasi di sini. Oke, sahabat Syiar, mungkin itu wawancara saya kepada Pak Dodi. Terima kasih banyak. Ini informasinya ini luar biasa. Sering-sering, Pak, ke Purwakarta, Pak. Masih banyak lagi destinasi yang banyak. Juga kepada Kang Wawan nih, Kang. Ya, makasih banyak. Terus jaga alam kita nih. Iya, sebab ini semua titipan Allah yang harus kita jaga agar agar anak cucu kita pun mereka masih mampu menikmati sebagaimana kita menikmati. Makanya kita harus jaga kelestariannya. Mudah-mudahan ini semua dapat membawa manfaat. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.